Halo, selamat pagi semua. Kita lanjut kuliah hari ini ya, karena sudah jam 8.15. Kita mau bahas apa nih? Ada yang mau tanyakan nggak? Ini bab 11.2. Kemarin sudah beberapa saya bahas ya. Mau belajar apa nih sekarang kita? Kita mau ujian apa? Ini 11.3 tentang dot product. Ya. Dot product itu ya gitu aja ya. Coba kita lihat soal-soalnya ya. Dot product ini gampang ya, gampang. Ini nyari sudut ya, bisa. Find the angle between. Ini juga nyari sudut sama. Ini suruh ngitung juga. Nah ini tunjukkan bahwa faktor ini tegak lurus. Nah, berarti gimana? Tinggal didotkan ya. Kalau dot produknya sama dengan 0, berarti faktor ini tegak lurus. Ini dan ini tegak lurus ya. Tunjukkan faktor ini semuanya saling tegak lurus. Berarti ya A dot B dicari sama dengan 0 kah? A dot C juga sama dengan 0 kah? Kemudian B dot C juga sama dengan 0 kah? Jadi harus semuanya karena mutually ortogonal, ya, saling ortogonal. Kalau ada satu yang didotkan nggak sama dengan 0, berarti dia nggak saling ortogonal. Ya. Terus ini, tentukan dua vektor yang panjangnya 10, masing-masingnya tegak lurus dengan ini dan ini. Ayo, bisa nggak? Tentukan dua vektor yang panjangnya 10, ya, masing-masing tegak lurus dengan keduanya, dengan ini dan ini. Jadi, saya kasih contoh satu ya. Cari satu vektor, ini kan dimintanya 2 ya. Cari satu vektor yang panjangnya 10, tapi vektor itu harus tegak lurus ini sama ini. Nah, gimana caranya? Tegak lurus. Supaya tegak lurus sama ini dan tegak lurus sama ini. Gimana? Ya berarti pakai cross V ya. U cross V. Ingat U cross V? Di video saya sudah saya jelaskan ya. Kalau saya punya vektor U di sini, kemudian saya punya vektor V di sini, ini sudutnya theta, maka U cross V itu yang mana? Yang ini. Ya. Ini adalah vektor U cross V. Keistimewaan U cross V apa? Bahwa vektor U cross V itu tegak lurus dengan U, dia juga tegak lurus dengan V. Nah, jadi si vektor U cross V ini, ya, dia tegak lurus dengan dengan V. U cross V ini juga tegak lurus dengan U. Ya. Nah, kalian diminta nyari vektor yang panjangnya 10 tapi tegak lurus dengan keduanya. Nah, pertama, supaya tegak lurus dengan keduanya, berarti gimana? Ya, cari cross-nya kan. Ya. Kita anggap ini U, ini V. Ya. Jadi misalkan U-nya adalah min 451, kemudian V-nya 410 ya, karena nggak ada K-nya berarti K-nya 0. 410. Nah, ini U-nya, ini V-nya. Nah, supaya tegak lurus dengan keduanya, berarti kita harus cari U cross V. U cross V itu sama dengan I, J, K punya min 451, 410. Ya, berarti sama dengan yang I dulu, komponen ke I, berarti ini dihapus dari determinan ini. Determinan ini adalah 0, min 1. Berarti min 1 I, koma, yang J, ya, yang J itu berarti ini dihapus, berarti determinan ini sama ini. Min 4 kali 0, 0, min 4. Nah, min 4, tapi karena J itu min, berarti jadi 4. Ya, kan ini tandanya ingat ya, tandanya di sini adalah plus, min, plus. Ya. Nah, sekarang yang K,
Kalau yang K berarti ini dihapus. Berarti determinan ini. Determinannya adalah min 4, min 20. Berarti min 24. Min 24. Nah, terus habis itu kita sampai sini nemuin apa? Di sini kita baru nemuin vektor yang tegak lurus dengan U dan V. Vektor yang tegak lurus dengan ini dan ini. Padahal dia mintanya nggak hanya itu. Dia mintanya vektor itu harus panjangnya 10 juga. Nah, kita belum tahu kan panjang ini berapa. Nah, kita cari dulu. U cross V panjangnya adalah berarti 1 kuadrat ditambah 16 ditambah 24. 24 kuadrat berapa? Berapa? 576. 576 ya. Terus ditambah berarti ditambahnya berarti berapa? Tambah 17 ya. Jadi 593. Nah, 593 ini kan panjangnya bukan 10 ya. Padahal yang diminta panjangnya 10. Jadi vektor yang kita temukan ini panjangnya akar 593, bukan 10. Faktornya udah benar ya, faktornya udah benar, udah tegak lurus dengan U dan tegak lurus dengan V. Udah tegak lurus dengan U dan tegak lurus dengan V, tapi panjangnya belum 10. Nah, gimana caranya membuat dia supaya panjangnya tetap 10 tanpa merubah arahnya? Ya, dibagi faktor itu dengan panjangnya. Ya. Kita sebut vektor baru lagi, vektor siapa? W misalkan ya. Vektor W itu adalah vektor U cross V dibagi dengan panjangnya. Nah, dibagi dengan panjangnya. Ini berarti notasi apa nih? Kalau ada sebuah vektor dibagi dengan panjangnya, maka dia akan menghasilkan apa? Vektor satuan ya. Betul ya? Vektor satuan ya, vektor yang panjangnya 1. Nanti kalau udah vektor satuan, tinggal kalikan 10 supaya panjangnya 10. Ya, atau ini langsung kita kali 10. Ya, vektor W adalah 10 kali vektor satuan dari U cross V. Ini kan U cross V kan panjangnya bukan 10 dan bukan satuan ya. Nah, jadi kita bagi dengan panjangnya supaya dia jadi vektor satuan. Kalau vektor satuan berarti panjangnya 1. Padahal yang diminta panjangnya 10. Berarti langsung aja kita kali 10 di depannya. Kalau dikali 10, ini ya, berarti sama dengan 10 per akar 593 kali U cross V itu faktornya adalah min 1, 4, min 24. Nah, ini dijamin ya, faktor ini pasti tegak lurus dengan U dan V. Loh, kok tahu? Karena faktor ini diperoleh dari sini kan sebenarnya, dari U cross V. Ya, U cross V itu selalu tegak lurus dengan U dan tegak lurus dengan V. Ini kan. Nah, kok dikali ini berarti kan saya nggak merubah arah kan, arahnya tetap sama, kan dikali skalar. Ya, ingat kalau vektor U di sini, maka 2U itu ya segini juga kan. Arahnya sama, cuman dia beda panjang. Ini kalau U segini, maka 2U arahnya sama, cuman beda panjang. Nah, ini juga sama. Vektor ini dan vektor ini punya arah yang sama. Ya, berarti masih tetap tegak lurus. Kalau vektor ini tegak lurus sama U cross V, berarti faktor ini juga masih tegak lurus U cross V. Kenapa? Karena faktor ini masih punya arah yang sama. Nah, yang beda cuman panjangnya. Sekarang kita cek nih. Benar nggak ini panjangnya 10? Ya. Kita cek panjang faktor W. Panjang faktor W. W sama dengan gimana? Ini dikalikan kan ya? Ini dikuadratin, tambah ini dikuadratin, ini kali masuk, dikuadratin ya. Ini berarti 100, langsung ya. 100 per 593 ya, ditambah ini 4 kali 10. 4 kali 10 kan 40 ya. 40 dikuadratin berarti 1600 per benernya itu 4 kali 10 ya. Coba ya kita cek dulu. 1600 terus 24 tadi 240 berarti ditambah 576 per 593. Nah, ini di akar ya. Kita hitung
700 ditambah 576 59300 59300 per 593 ini berarti hasilnya 100 100 adalah 10. Nah ya, berarti kita sudah menemukan nih, vektor yang panjangnya 10 dan tegak lurus dengan ini dan ini. Nah, ini vektornya, yaitu vektor siapa? Vektor W. Ini vektornya. Oke. Yang ini nih, vektor yang panjangnya 10 dan tegak lurus dengan U cross V, dengan ini dan ini. Nah, kita cek panjangnya 10. Nah, kalau masih penasaran, benar nggak ya ini tegak lurus sama ini sama ini? Benar nggak ya ini tegak lurus ini sama ini? Nah, karena ini ada pecahannya, boleh kan kita ngecek dari sini aja? Karena ini sama ini kan arahnya sama ya. Vektor ini sama vektor ini kan arahnya sama. Ya. Jadi kalau mau ngecek benar nggak ya vektor ini tegak lurus dengan ini dan ini, nah, boleh kan kita ganti dengan boleh nggak ya benar nggak ya vektor ini tegak lurus dengan ini dan ini. Ya, karena ini sama ini punya arah yang sama. Kenapa kok pakai ini? Karena ini lebih gampang ya. Ini ada pecahan-pecahan, ada perkalian. Tapi sebenarnya sama aja nanti kalau dikalikan. Coba kita hitung ya. Ini min U cross V sama U ya. Kita cek tegak lurus nggak benar. Beneran tegak lurus nggak ya? U cross V sama U. Berarti U cross V kan ini ya sama U. Min 1 kali min 4 berarti 4. Ini ditambah 4 kali 5 20 ditambah min 24 kali 1 min 24. Nah, ini sama dengan 0. Nah, berarti U cross V ini tegak lurus dengan ini. Ya. Kalau mau pakai ini ya sama juga loh pasti ya. Karena nanti mengurangkan juga. Sekarang kita coba U cross V sama V. U cross V didot sama V. Berarti min 1 kali 4 berapa? Min 4. Terus 4 kali 1, 4. Ditambah min 24 kali 0. 0. Min 4 tambah 4, 0. Nah, ya. Berarti benar bahwa vektor ini itu tegak lurus dengan ini, vektor ini juga tegak lurus dengan ini. Terus, tapi panjangnya nggak 10. Nah, supaya panjangnya 10, maka vektornya adalah yang ini. Ya. Nah, disuruh nyari dua nih. Tentukan dua vektor. Nah, satu kita udah nemuin. Nah, satunya lagi siapa? Satunya lagi ya tinggal negatifnya. Ya. Jadi kalau U ke sana, maka min U ke sini. Ya kan? Tegak lurus kan? Tetap tegak lurus kan meskipun beda arah. Nah, jadi satunya ini, yang satunya lagi adalah ya negatifnya. Negatif dari ini berarti gimana? Yang satunya B aksen ya. B aksen itu berarti saya tulis di sini. Yang tegak lurus lagi yang satunya adalah B aksen, yaitu siapa? 10 per 593 dikali 1 min 4 2 4. Nah, ini faktor satunya. Kan disuruh nyari dua ya. Ada pertanyaan nggak? Ini juga sama ya. Tentukan semua vektor yang tegak lurus dengan ini dan ini. Wah, ini nggak cuma dua nih, tapi semua vektor yang tegak lurus dengan ini dan ini. Ya sama konsepnya ya. Semua vektor berarti artinya apa? Nggak perlu panjangnya berapa kan? Jadi cukup berhenti sampai di sini. Ya, jadi ini U-nya, ini V-nya. Kemudian cari U cross V kan ketemu ini misalkan. Nah, berarti semuanya nih. Suruh nyari semua faktornya, ya berarti tinggal dikali C, kali skala di sini. Nah, C kali faktor ini, itu adalah semua faktor yang pasti tegak lurus dengan ini dan ini. Ya, 16 gampang. 17, tentukan sudut. Wah, ini gampang juga ya. Ini kalau nggak salah di pertemuan kita terakhir ya, ada segitiga ABC, nyari sudutnya berarti kalau segitiganya gini, misalkan gini, ya, A, B, C. Kalau mau nyari sudut B, berarti kita harus cari vektor BA sama vektor BC. Nah, jangan kebalik ya. Tidak boleh kebalik. Tidak boleh, misalkan carinya BA, gini, tapi yang ini carinya CB. Nah, beda, ya, tidak boleh. Jadi harus sudut pangkal sama pangkal.
Jadi faktor BA sama faktor BC, bukan CB. Ya. Kalau mau nyari sudut B, nyari sudut A juga sama. Kalau nyari sudut A berarti kita harus cari faktor AB dan AC. Ya, nggak boleh kebalik gimana? Nggak boleh AB sama CA. Nah, itu nggak boleh, nggak bentuk sudut kan? Kalau AB arahnya kan ke bawah. Kalau CA arahnya ke atas, dia nggak bentuk sudut. Ya. Oke, bisa ya ini ya. Bisa terus ya ini juga sama ya. Tunjukkan bahwa segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Ya, segitiga ini. Ini sudah pernah ya. Lanjut, tentukan bilangan C ya sedemikian sehingga ini sama ini tegak lurus. Nah, ini gampang juga ya. Berarti ya tinggal didotkan supaya tegak lurus kan dot produknya harus 0. Jadi kita harus kalikan ini kali ini tambah ini kali ini harus sama dengan 0 ya. Jadi C kuadrat 6 kali min 4 berapa? Min 24 harus sama dengan 0. Berarti C kuadrat sama dengan 24, C-nya berarti plus minus akar 24. Ya, akar 24. 24 itu 4 kali 8 ya. 24 itu berapa? 8 kali 3. 4 kali 6, Pak. 4 kali 6. Oh ya, 4 kali 6. Ini oke, berarti plus minus 2 akar 6. Nah, ada berarti C-nya adalah plus 2 akar 6 dan minus 2 akar 6. Pasti tidak lurus. Tentukan C, nah ini sama juga. Untuk C berapakah? C dan D berapa supaya ini dan ini tidak lurus. Nah, ini disuruh nyari C sama D. Disuruh nyari C sama D ya sama ya. Berarti yang ini ya. Supaya tidak lurus, ini V-nya, ini V-nya berarti U dot V harus sama dengan 0. U-nya, U dot V itu berarti C kali 0 ya. Kan ini nggak ada I-nya ya. C kali 0 berarti 0 ditambah 1 kali 2 itu 2 ditambah 1 kali D itu D harus sama dengan 0. Berarti 2 plus D sama dengan 0, D sama dengan min 2. D-nya min 2, C-nya berapa nih? Nah, C-nya ternyata bebas ya. C-nya sembarang bilangan real. C-nya itu elemen bilangan real. Ya, kenapa? Karena kan C-nya berapapun nanti dikalikan sama 0, hasilnya tetap 0. Ya, jadi C-nya adalah sembarang bilangan real, sedangkan D-nya harus min 2. Oke, lanjut. Ini gampang juga. Tentukan nilai ABC supaya ketiga faktor ini semuanya saling ortogonal. Jadi ini dot ini dot ini dot ini ya. Harus sama dengan 0 semua, nanti ketemu ABC-nya. Ini udah ya proyeksi. Ini juga proyeksi udah. Nah, mungkin yang menarik nih. Mau coba ini enggak? Proyeksi pada U dari W plus W. Gimana tuh? Jadi, kita ingat dulu rumus proyeksi apa? Proyeksi U pada V, rumusnya apa? U dot V, ya, per panjang V kuadrat kali V. Gitu enggak? Ini atau enggak rumusnya? Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang kalau ditanya proyeksi W plus V pada U, ya berarti U ini tinggal diganti W plus V. Nah, yang ditanya adalah proyeksi W plus V pada U. Nah, berarti rumusnya W plus V dot U per panjang U kuadrat kali V. Ya. Nah, W plus V ini cari dulu nih. W plus V-nya ini, W plus V. 1 tambah 2 berarti 3. 5 tambah 0 berarti 5. K-nya min 3 min 1 berarti min 4. W plus V ini didotkan sama U. Didotkan sama U. Ini mana? U ini. Nah, berarti 3
kali 3, 9, ditambah 5 kali 2, jadi 10, ditambah min 4 kali 1, min 4, per panjang U. Ya. Panjang U-nya berarti apa? 9 tambah 4, 13, ya, 13 tambah 1, 14. Akar 14 dibuat saja berarti 14. Kali U-nya adalah 3, 2, 1. Nah, berarti apa ini? 19 dikurangi 4 adalah 15 per 14 kali 3, 2, 1. Nah, faktor ini itu adalah hasil proyeksi dari W tambah V diproyeksikan kemana? Diproyeksikan ke faktor U. Ya. Nah, saya ini sama, pokoknya kalau ini hafal rumus saja selesai ya. Nah, nggak usah dihafal juga bisa ya, di video saya kan saya ajari menurunkan sendiri ya. Dari mana rumus ini kan ada di video saya. Proyeksi skalar, kalau proyeksi skalar ini berarti maksudnya apa? Berarti panjangnya ya. Proyeksi skalar ini pada ini berarti yang ditanya itu adalah ininya. Nah, ini ya. Panjangnya. Kalau panjangnya rumusnya apa? Panjangnya rumusnya apa? Kalau yang ditanya panjang proyeksi U pada V, ini rumusnya apa? Ada yang tahu? U dot V per panjang V. Ya. Jadi kalau cuma diminta panjangnya aja, sebenarnya ini panjang V-nya nggak pakai kuadrat karena satunya sebenarnya ke sini. V per panjang V itu adalah vektor satuan, ya. Ini vektor cukup kali ya. Coba yang bidang-bidang mana? Ini ya. Nah, coba. Ini apa? Tentukan. Nah, ini sudah pernah ya kemarin ya. Sudah, ini juga sama. Ini mungkin tentukan sudut terkecil antara dua bidang pada soal 65 dan 66. Ini dan ini. Berarti kita harus tahu nih. Kita harus tahu apa nih? Kita harus tahu kesamaan bidangnya. Perlu tahu nggak? Perlu tahu kesamaannya nggak? Coba dipikirkan. Bidang itu kan gini kan ya. Setiap bidang itu selalu punya vektor normal. Jadi misalkan ini bidang, nah dia selalu punya vektor normal. Vektor normal itu apa? Vektor yang tegak lurus dengan bidang itu. Nah, jadi ini selalu tegak lurus dengan bidangnya. Vektor normal itu tidak tunggal kemarin ya, sudah saya jelaskan. Karena dia bisa digeser-geser, bisa yang sebelah sini, bisa yang sebelah sini, bisa yang sebelah sini, atau bisa yang arah bawahnya. Itu semua vektor normal. Ya. Nah, soal ini minta apa? Soal ini bilang, tentukan sudut terkecil antara dua bidang. Nah, pada soal 65 dan 66. Sudut antara dua bidang. Jadi, bayangkan ada dua bidang. Ya, bidang pertama, ya gimana gambarnya ya? Misalkan gini. Ini bidang pertama. Terus, bidang kedua. Jelek.
jelek ya. Salah. Halo, suara saya dengar nggak dari tadi? Dengar, Pak. Ini barusan gangguan. Oke. Nah, oh, nah ini. Terus ini sejajar. Nah, ini terus perpotongannya berarti yang mana? Perpotongan antara dua bidang ini. Jadi saya punya dua bidang. Yang pertama bidang yang hitam ini, yang kedua bidang yang biru. Nah, bidang itu berpotongan di sini, ya kan? Nah, suruh nyari sudutnya nih, suruh nyari sudutnya. Berarti gimana caranya? Pakai apa kita nyari sudutnya? Nah, ingat setiap bidang selalu punya faktor normal kan? Faktor normal itu faktor yang tidak lurus sama bidang itu. Jadi cari nih faktor normal bidang ini, faktor normal bidang ini, ya kita sama aja nyari sudut antara dua faktor normal. Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Halo, kok diem ya? Ini, saya kasih contoh ya. Kan saya punya bidang ya. Bidang ini faktor normalnya ini kan. Ya. Terus misalkan bidang keduanya yang ini. Bidang ini juga punya faktor normal ini. Nah, ini faktor normal bidang kedua. Nah, ya. Nah, jadi sudut antara bidang ini dan bidang ini itu bisa dicek dari faktor normal keduanya. Ya, kebayang nggak? Jadi kalau bidangnya miring pun, misalnya bidang gini, sudut antara dua bidang, berarti ya cek aja faktor normal keduanya. Faktor normal ini sama faktor normal bidang ini. Ya. Jadi kalau mau nyari sudut antara dua bidang ini dan ini, ya cari aja sudut antara faktor normal bidangnya. Faktor normalnya kan ini sama ini. Nah, berarti sudut antara bidangnya itu adalah apa? Cos theta sama dengan N1 dot N2 per panjang N1 kali panjang N2. Ya. Nah, N1-nya ini dot ini berarti 6 ditambah 6 ditambah 8 ditambah N3 per panjang N1 adalah 4, 16, 20, jadi 29. 49 kali yang ini 9 tambah 4, 13. 13 berarti 14. Ya, berarti cos theta itu adalah berapa tuh? 11 per akar 9 kali akar 14, berarti tetanya adalah arcus cos 11 per akar 9 kali akar 14. Ya, paham nggak? Jadi sudut antara bidang ini dan bidang ini itu adalah arcus cos 11 per akar 9 per akar 14. Nah, hasilnya ini nggak penting ya, tapi prosesnya itu loh. Kalian tahu nggak kenapa saya tiba-tiba pakai ini? Ya, jadi tadi penjelasannya ya, bahwa bidang itu pasti punya faktor normal. Jadi kalau mau nyari sudut antara
dua bidang, ya cukup cari aja sudut antara dua faktor normalnya. Ya, ini faktor normalnya ke sini. Ya, ini faktor normalnya ke sana. Ya, atau ke bawah. Ya, tinggal cari aja nih sudut antara dua faktor normalnya. Ya. Misalkan, gimana ya, gambarnya supaya bagus nih. Faktor normal bidang ini tuh misalkan ke sini. Bidang yang biru ya. Bidang yang biru itu misalkan faktor normalnya ke sini. Yang ini. Terus bidang yang hitam faktor normalnya kan ke atas. Karena tegak lurus kan. Tidak kelihatan ganti. Jadi bidang yang biru faktor normalnya yang ini. Bidang yang hitam faktor normalnya yang ini. Nah, cari aja nih sudut antara dua faktor normalnya. Nah, itu pasti sama aja dengan sudut antara dua bidangnya ya. Makanya kita pakai rumus ini. Nyari rumus vektor sudut antara dua vektor. Nah, lanjut. Tentukan persamaan bidang yang lewat ini dan apa ini? Tegak lurus, paralel sejajar. Tentukan persamaan bidang yang lewat ini dan sejajar dengan bidang ini. Kalau bidangnya sejajar, berarti faktor normalnya apa? Faktor normalnya sama ya. Nah, sama dengan bidang ini. Berarti persamaan garisnya gimana? Persamaan bidang ya, bukan persamaan garis. Persamaan bidang yang lewat sebuah titik X1, Y1, Z1 dengan faktor normal A, B, C apa? A, X, min X1, B, Y, min Y1, C, Z, min Z1 sama dengan 0. Ya. Nah, titiknya ini. Berarti X1, Y1, Z1-nya diganti ini. Terus, karena yang diminta bidangnya itu harus sejajar sama bidang ini, berarti bidang yang kita inginkan itu punya faktor yang sama, punya faktor normal yang sama dengan bidang ini. Ya, faktor normal bidang ini siapa? Faktor normal bidang ini adalah 2, 4, min 1. Ya, berarti di sini 2, 4, min 1. Terus, X min X1-nya adalah 1, Y min Y1-nya adalah 2, Z min Z1-nya adalah 3. Berarti 2X plus 4 ditambah 4Y min 8 min Z min 3 sama dengan 0. Berarti 2X plus 4Y min Z terus 4 min 8 min 4 berarti min 7 sama dengan 0. Berarti bidangnya adalah 2X plus 4Y min Z sama dengan 7. Nah, berarti kan bidang ini yang kita temukan punya faktor normal yang sama dengan bidang ini. Ya, berapa faktor normalnya? 2, 4, min 1. Ini 2, 4, min 1. Ya, berarti bidang ini sama bidang ini pasti sejajar. Ya. Kenapa? Karena faktor normalnya sama. Ya. Karena faktor normalnya sama, berarti bidangnya sejajar. Gitu ya. Gampang ya? Gampang. Ini nanti sebentar lagi berakhir, tapi langsung masuk lagi ya. Bentar saya cek dulu. Ada yang mau tanya nggak? Sebelum berakhir nanti kita masuk lagi. Nanti masuknya pakai ini. Saya kirim link di grup ya. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Mau bahas apa? Silakan. Mau nanya apa? Silakan. Udah dong question? Udah dong. Jangan dong, Pak. Ada. Ini baru dibuatkan linknya sama PAK ya. Sudah saya kirim di grup. Ini saya akhiri dulu, tapi langsung masuk lagi ke link baru ya. Ya. Baik. Sampai Baik, Pak. Baik, Pak. ketemu lagi.